Hello, Assalamualaikum class. Well, yeah, so today we are going to continue our material. Sebelumnya kita sudah bahas tentang conjunction. Dan yap, untuk hasil exercise-nya sudah cukup bagus, banyak yang dapat 100. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya ya. Now we are going to discuss about adjective clause. Oke, kita lihat di sini adjective clause itu apa sih? Dia mungkin kalau di bahasa Indonesia namanya anak kalimat, mungkin seperti itu ya, anak kalimat ya. Nah, di sini kita bisa pakai WH question, WH question. WH question ketika dia di depan dia jadi pertanyaan, tapi ketika dia di tengah dia jadi adjective clause, bisa menerangkan subjek atau objeknya. Namanya juga adjective kan ya, adjective kan dia menerangkan benda. Jadi dia kalau nggak menerangkan subjek, menerangkan objek gitu. Kita bisa pakai who, whom, which, that, where, whose, dan ada yang di box itu. Nanti kita bahas satu-satu. Kita mulai dari who sama whom dulu. Who sama whom ini dipakai untuk menerangkan orang. Dua-duanya dipakai untuk menerangkan orang, tapi pemakaiannya berbeda. Who dipakai untuk menerangkan orang ketika orang itu sebagai subjek. Tapi kalau whom digunakan untuk menerangkan orang ketika dia sebagai objeknya. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita lihat di sini, the girl who sits under the tree, di sini the girl, gadis yang duduk, yang kita masuk, gadis itu. Tapi kalau yang bawah, yang pakai whom, the girl whom you married with is very beautiful. Gadis yang kamu nikahi cantik. Bukan kamu yang cantik, tapi yang kamu nikahi, gitu kan. Nah, itu jadi objek, makanya kita pakainya whom. Untuk lebih mudah menandainya, ketika who, setelah who ini diikutinya sama verb. Setelah whom, ini diikutinya sama subjek. Itu bedanya ya. Kemudian untuk which sama that itu dia lebih general. Dia digunakan untuk menerangkan benda. Sebenarnya which sama that bisa digunakan untuk apa aja ya, tapi spesifiknya dia menerangkan benda gitu. Kemudian kita punya where. Where dipakai untuk menerangkan tempat. The city where I was born is Malang. Kota tempat di mana aku dilahirkan itu adalah Malang gitu ya. The man whose car is expensive is my neighbor. Nah, sekarang kita pakai whose. Whose ini digunakan untuk menerangkan kepunyaan. Jadi, laki-laki yang mobilnya mahal itu, nah kalau ini whose itu ditandai setelahnya pasti diikutinya sama benda. Karena kepunyaan yang dipunyai benda ya, is my neighbor gitu. Oke. Kalau dari sini bedanya sama yang conjunction, kalau conjunction kemarin kan dia menggabungkan dua kalimat, jadi kalimatnya beneran ada dua, tapi kalau di sini dia cuma menerangkan subjeknya atau objeknya saja, gitu. Di sini kalau misalnya kita analisis kan subjeknya kan sampai sini, ini kan subjek, verbnya kan di sini. Nah, subjeknya ini diterangkan pakai ini namanya adjective clause, fungsinya dia cuma menerangkan the girl aja gitu. Jadi ini sebenarnya kalimatnya satu cuma diterangkan lagi. Di sini juga sama, kita pakai kata penghubung juga. Kata penghubungnya adalah yang who ini. Jadi di sini boleh ada dua verb, ada sits, ada is, dua verb kan boleh karena di sini ada who. Ini juga sama, ada married, ada is, di sini dipisah sama whom gitu. Konsepnya sama ya, dua verb, satu conjunction. Tapi di sini dia fungsinya sebagai adjective clause. Kalau yang kemarin dia menggabungkan, kalau yang ini dia menerangkan. Oh ya, hati-hati sama di sini ya. Jadi in which itu sama kayak where. Kita selain pakai where, kita juga bisa pakai in which, maknanya sama. On which ini sama kayak when, dia menerangkan waktu. Of which, of whom, of whose. Kalau di depannya ada of-nya, ini biasanya depannya diawali dengan both. Both of them, both of which, both of whose gitu. Much, many, quantity itu termasuk the most dan lain-lain. Nah, itu depannya ada of-nya. Selain itu enggak, ini jarang dipakai yang belakangnya ada of-nya. Tapi ketika kalian ketemu sama yang depannya ini, itu diikuti sama of di depannya gitu ya. Oke, kita coba di sini, kita tinggal tentukan dia pakai apa conjunctionnya, kata penghubungnya. The new movie is about a boy. Di sini yang diterangkan adalah a boy, dia orang ya. Berarti kita pakainya bisa who, bisa whom, karena di sini diikuti sama verb, kita pakainya yang who.
Lagi di sini juga sama, yang diterangkan adalah orang, the young man, tapi diikutinya sama benda. Berarti kalau benda tadi kita pakai kepunyaan, kalau kepunyaan kita pakainya whose. The young man whose wife left him, yang istrinya meninggalkannya untuk orang lain gitu. Dia adalah the young man yang istrinya meninggalkannya untuk orang lain gitu. Nomor 3 dan 4 di sini kita sama-sama menerangkan bendanya. Kalau benda kita bisa pakai which atau that, sama ini juga bisa. Hati-hati sama yang nomor 5, di sini ada is this the hotel bla 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 you are staying for a tournament. Di sini memang menerangkan hotelnya, tapi hotel di sini untuk tinggal ya. Are you staying for? Berarti menerangkan tempat, kita pakainya where. Nah, ini beda cerita dengan nomor 9. Nomor 9 juga ada famous rockstar hotel. Nah, di sini dia ngomongin hotel juga, tapi konteksnya berbeda. Kalau yang di awal tadi dia tempat tinggal, kalau di sini dia punya swimming pool gitu. Jadi dia nggak menunjukkan tempat, kita cuma menerangkan si hotelnya aja. Kalau kayak gini kita pakainya which atau that gitu. Dah, ini dulu. Habis itu kita lanjut ke yang berikutnya. Selain adjective clause, kita juga punya noun clause. Kalau adjective itu fungsinya untuk menerangkan benda. Kalau noun dia sendiri kan sudah benda. Jadi fungsinya dia menggantikan subjek atau objek. Karena kata benda dalam kalimat posisinya adalah kalau nggak jadi subjek jadi objek gitu kan. So di sini ada contohnya, they drink water, they drink what you drink. Nah, di sini dia menggantikan objeknya. Mereka minum apa? Minum apa yang kamu minum gitu. Jadi dia menggantikan objeknya. Kalau misalnya kita menggantikan subjeknya, contohnya what you drink is very good for us. Yang kamu minum itu sangat baik untuk kita. Misalnya kayak gitu. Oke, ini konsepnya tetap sama. Di sini ada 2 verb, 1 conjunction, ada drink. Ada drink boleh karena ada what di sini. Oke, di sini juga sama. Ada is, ada what di sini. Jadi kalau ada 2 verb, ada 1 kata penghubung gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini. Ini adalah beberapa list untuk menunjukkan dia noun clause. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Fossil demonstrate bla 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 from the land dwelling arthropods. Fosil mendemonstrasikan apa gitu kan ya, berarti kita butuh untuk menggantikan objeknya. Di sini verbnya belum ada. Verbnya sudah ada ya. Verbnya sudah ada demonstrate. Nah, subjeknya fosil, verbnya demonstrate. Kalau kita mau tambahkan 1 verb lagi, kita masih butuh 1 conjunction. Ini ada verb lagi, nggak ada conjunctionnya, salah. How the development, nah ini nggak ada verbnya, ada conjunctionnya, nggak ada verbnya. The development of insect, ini kurang tepat. Jawabannya adalah yang B. Bagaimana insect itu berkembang from dwelling arthropods gitu. Jawabannya yang B jadinya. Ini contoh yang lain. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang exercise-nya ya. Sini dulu. Dolphin form extremely complicated alliances and blah 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 continually change. Di sini kita lihat subjeknya kita punya dolphin, verbnya kita punya form. Form itu artinya membentuk ya, membentuk extremely complicated alliances and bla 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 gitu. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Kalau kita mau tambahin 1 verb lagi, berarti kita masih butuh 1 conjunction gitu kan. Terus sama kita butuh pelengkap buat ini, karena di sini ada and, berarti kita butuh gandengannya ini. Oke. Butuh belakangnya berarti enemities. Sama butuh conjunction. Kalau misalnya yang A ini ada conjunctionnya, nggak ada verbnya, salah. Kalau yang D ini setelah N harusnya diikuti sama enemities ya, ini ya salah, ini juga salah. Jawabannya yang benar yang C. Allegiances and enemities that are continually changed. Ini dia menerangkan objeknya gitu. Kemudian yang nomor 2, scientists are now beginning to conduct experiments on blah 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 trigger different sorts of health risks. Nah, kalau di sini subjeknya kita sudah ada scientist, verbnya are now beginning. Oke, berarti yang belakang kita butuh objek ya. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Kalau kita mau tambahkan verb lagi, kita butuh conjunction. Berarti yang A jelas salah karena dia nggak ada conjunctionnya. On that pollution, ini kurang tepat penggunaan that-nya. How
noise pollution trigger atau how noise pollution can trigger? Jawabannya yang delta ya, bisa trigger different shots. Oke, karena dia eksperimen gitu, jadi belum pasti. Kemudian kita lanjut lagi yang di nomor 4 aja langsung ya. Blah 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 have at least 4 hours hazardous materials response training is mandated by federal law. Di sini ada verbnya satu nih ya, sudah ada is verbnya. Jadi kalau misalnya kita ada verb lagi, kita butuh satu conjunction. Sorry, di sini ada verb lagi ternyata. Oke, ada 2 verb, berarti kita sudah pasti butuh conjunction ya. Yang A salah, nggak ada conjunctionnya. B juga sama. With ini bukan conjunction, with itu preposition, kata depan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kok aneh miss, that-nya di depan? Iya. Ini kalau misalnya kita balik bisa itu that-nya, that. Berarti dia menggantikan ini ya, menggantikan subjeknya kan? Ya gitu, bisa. Yang kita butuhkan karena ada 2 verb, kita masih butuh satu conjunction gitu. Kemudian mana lagi? Nih, nomor 6. In addition to being naturalist, Stuart Ellie White was a writer. Bla bla bla, the struggle for survival. Gitu, di sini verbnya sudah ada was. Kalau kita mau tambahkan verb lagi, kita butuh conjunction. Ini ada verb lagi, ini ada verb lagi, tapi nggak ada conjunctionnya, jadi mereka berdua salah. Who describing ini nggak nyambung ya, jadi kita pakainya whose, yang novelnya mendeskripsikan tentang the struggle for survival gitu. Sudah ya, I guess it's enough. Nanti yang ini, oh ya, ini satu lagi nomor 14. Blah blah blah, together in one place they form a community. When people who live together in one place, whenever people live, yang mana nih? Di sini ada subject verb. Berarti kalau kita mau tambahkan subject verb, kita butuh conjunction. Kita cari yang salah dulu. Untuk yang D, whenever living people. Ini kan jadinya noun ya, nggak ada verbnya, dia salah. Whenever people live bisa jadi whenever people who live, ada when, ada who. Whenever people living, nah ini nggak ada verbnya ya, living nggak ada to be-nya, dia bukan verb, jadi jawabannya yang Charlie. Dan hati-hati ya untuk yang misalnya, nah ini yang nomor 12 ini, scientists cannot agree on how flies are related, bukan how are flies. Nah ini kalau misalnya are-nya di depan, ini jadi kalimat tanya. Kalau kalimat positif, kalau pernyataan, kita subject verb. Tapi kalau verb subject jadi kalimat tanya, hati-hati sama itu. Oke, itu saja. Habis ini silakan kalian buka e-learningnya ya. Nanti ada exercise seperti biasanya di e-learning. Sebentar. Tapi agak sedikit berbeda untuk pengerjaannya. Di sini tidak perlu mengeklik di multiple choice-nya, tapi kalian cukup ketik jawabannya apa, A, B, C, atau apa sampai ke bawah gitu ya. So, untuk waktu dan limit waktunya sudah Miss Ina cantumkan di e-learningnya ya. Silakan kalian gunakan waktu kalian sebaik mungkin and try to do your best. Minggu depan insya Allah kita bahas di Zoom. Sekalian kita review semua materi persiapan sebelum UTS. Okay, I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.